gangguan yang terjadi pada tulang dan juga pada otot, dan bagaimana kita nanti dapat membuat sebuah tumit. Kelainan pada tulang. 1. Retak atau fisura. 2. Patah tulang atau fraktura. Hal ini disebabkan oleh benturan benda keras. Seperti ini contohnya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah 3. Skoliosis. Adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Seperti ini contohnya. Kemudian berikutnya adalah lordosis. Adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh. Berikutnya yang kelima adalah kifosis. Adalah merupakan kelainan tulang punggung yang membengkok ke arah belakang. Tubuh tampak membungkuk seperti orang yang sudah tua. Selanjutnya, rachitis. Penyakit ini adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal, dapat membentuk huruf O atau X dan bengkok. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, osteoporosis atau biasa dikenal dengan pengeroposan tulang. Penyakit tulang akibat menurunnya kepadatan tulang karena kekurangan fosfor dan kalsium. Selanjutnya, kelainan pada otot manusia. 1. Hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan, atau biasanya ototnya adalah membesar. Kemudian yang kedua adalah atrofi, kelainan otot yang mengecil, melemah, dan menurunnya fungsi otot. Selanjutnya, stiff atau kaku pada leher. Biasanya sakit pada leher yang diakibatkan karena cedera otot atau salah gerak. Atau biasanya kalau orang yang tidur, bangun tidur, kemudian leher terasa kaku atau sakit. Yang berikutnya adalah tetanus, kejang atau otot kaku yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita akan mengalami kekakuan yang berupa kejang otot. Seperti ini untuk gambarnya. Selanjutnya, penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Kelainan otot pada manusia umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri, atau bahkan virus. Nah, kelainan tulang terjadi karena kebiasaan juga, seperti membaca dengan posisi tidur, kemudian membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi miring. Makanya kadang teman-teman untuk hal menulis harus diperhatikan. Selanjutnya adalah berjalan dengan posisi membungkuk. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan otot dan tulang bagaimana? Baik, yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi sayuran. Yang ketiga, konsumsi susu yang berkalsium. Berjalan atau duduk dengan tegap. Menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Tentunya teman-teman, untuk makanan itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan tulang, terutama bagi teman-teman yang suka minum susu. Itu adalah banyak mengandung kalsium. Itu nanti akan sangat bagus untuk kesehatan tulang kita. Selanjutnya, teman-teman semua dan segala karunia Allah harus kita jaga dan kita rawat dengan sebaik-baiknya, termasuk kesehatan organ gerak, yaitu dengan makan yang bergizi,
beraktivitas yang baik, dan selalu berolahraga. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komiks. Apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Ustazah yakin teman-teman banyak sekali koleksi buku komik di rumah, ya. Tapi harapannya komik yang dibaca adalah komik yang bernilai Islami ataupun komik-komik yang memiliki ajaran-ajaran yang bagus, yang isinya tentu saja yang bagus juga. Nah, seperti ini teman-teman yang biasanya bentuk komik. Insya Allah kemarin teman-teman sudah mencoba untuk membuat sebuah komik yang bertema Idul Adha. Langkah-langkah membuat komik. 1. Menentukan tema dan judul komik. Untuk membuat komik, pertama tentukan dulu, teman-teman memilih tema apa yang akan kalian buat untuk menjadi cerita dalam komik tersebut. Komik ini termasuk ke dalam salah satu gambar cerita teman-teman, selain yang memang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau namanya sketching, yaitu menuangkan ide cerita dalam media gambar secara garis besar. Artinya teman-teman boleh membuat, kalau bahasanya, coretan dulu, ya, belum menjadi finishing sebuah gambar. Yang ketiga itu adalah memberikan tinta, yaitu mulai memberikan penegasan pada garis sketsa yang tadi kita buat. Kalau sketsa mungkin yang kita buat adalah memakai pensil, maka pada pemberian tinta atau inking ini mulai diberikan penguatan pakai tinta atau mungkin juga spidol, mulai mempertegas gambarnya teman-teman. Keempat, memberi warna atau namanya coloring, yaitu memberikan warna pada gambar, baik itu nanti hitam maupun putih ataupun full color, ya. Jadi biar komik nanti terlihat lebih menarik. Nah, seperti ini teman-teman pemberian tinta, mempertegas dari sketsa yang kita buat. Kemudian yang kelima adalah membuat teks atau lettering. Biasanya ini adalah penulisan dialog pada balon kata yang ada di dekat tokoh. Dalam komik itu kan biasanya sebuah dialog atau percakapan. Maka balon dari penulisan dialog itu namanya adalah pemberian lettering, seperti ini teman-teman ya. Nah, isinya adalah percakapan dari tokoh yang ada di komik tersebut. Teman-teman, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga setiap karunia Allah yang diberikan kepada kita yang berupa organ gerak, baik itu tulang maupun otot, dapat kita pelihara dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan apa teman-teman? Yaitu dengan melakukan aktivitas yang baik, seperti kita sering melakukan ibadah kepada Allah dan juga sering melakukan kebaikan-kebaikan di sekitar kita. Baik teman-teman, semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.